Mari bersama kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi naikkan pujian ini, katakan dengan iman. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kami tahu Engkau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti
Amin. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat hari ini Kau jadikan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Engkau Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Engkau rindu kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau berfirman, bersyukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab itu kami datang bersyukur kepada-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari yang mau bersyukur kepada Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari biar jemaat naikkan pujian ini, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia, amin, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan sama-sama, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, babku tak
tahu tangan-Mu yang menopangku. Sekali lagi katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Allah yang ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk selalu bersyukur, karena kami tahu Engkau Tuhan selalu ada di pihak kami. Dan bila Tuhan ada di pihak kami, Tuhan pasti memberi kami kemenangan demi kemenangan. Dan Engkau berfirman, kami adalah umat-umat pemenang, bahkan kami lebih daripada pemenang. Karena itu kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap bersuka cita bagi Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Amin. Tetap semangat ya. Ayo mari sama-sama. Mari katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kami percaya kamilah umat pemenang di dalam Engkau Tuhan. Mari yang percaya katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita,
kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tanganmu, haleluya, amin. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau katakan, kita lebih dari pemenang. Ayo katakan, kita lebih dari pemenang. Jemaat, lebih dari pemenang. Lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari saya lebih pemenang. Saya lebih dari pemenang. Coba lagi, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari amin. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, oh. Kita lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Wah, ini wajah-wajah pemenang ini kelihatan dari sini ya. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan mau berkati kita lebih lagi lewat firman-Nya. Yakinkah kita bahwa hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan ya. Ada banyak yang sudah mendahului kita karena peristiwa yang baru kita alami hari-hari ini ya. Tapi percayalah, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di luar campur tangan Tuhan ya. Tuhan selalu ada bagi kita, dan Dia berjanji untuk senantiasa melindungi setiap umat Tuhan yang mengasihi Dia. Mari sama-sama kita akan naikkan pujian ini, renungkan pujian ini bersama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur buat siang yang indah ini Tuhan. Kami ada di sini karena kasih dan anugerah-Mu. Pimpin kami, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami, pimpin hidup kami, hati pikiran kami semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, mampukan kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, puji nama Tuhan Yesus. Nah, kita kembali mau belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema kita, lidah seorang murid. Nah, kita buka di dalam Yesaya 54. Yesaya 54, perhatikan. Ini ketaatan seorang hamba Tuhan. Ini menceritakan bagaimana Yesaya menceritakan tentang penderitaan Yesus. Ini nubuatannya yang luar biasa ya. Kita baca judul perikopnya, ketaatan hamba Tuhan. Ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, ya, lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Ya, ciri itu memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku, ini cerita Yesus ya, kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Amin. Nah, perhatikan di sini. Ya. Gambaran ini merupakan satu ciri-ciri daripada seorang murid, ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, ini kita harus tahu ciri seorang murid itu belajar, gali ilmu, disiplin. Itu murid ya. Disiplin, mendengarkan, taat kepada guru. Semua dilakukan untuk apa? Menimba ilmu, gali ilmu. Nah, dapat ilmu itu untuk apa? Ya kan? Untuk diri sendiri, untuk mengabdi kepada orang lain. Tapi banyak orang yang keliru di dalam pendidikan. Ya. Mereka tujuannya hanya mencari ijazah, sertifikat. Akibatnya apa? Banyak orang yang membeli ijazah. Ya, ijazah itu pendidikan hanya dapat ijazah untuk melamar kerja. Padahal lihat di sini beda. Ya, betul memang dapat sertifikat.
Betul, semua itu satu ukuran bahwa kita sudah lulus. Tapi kita belajar, banyak orang yang punya gelar, ya, dari master sampai doktoral semuanya. Tapi itu belum tentu jaminan, ya. Banyak orang yang punya gelar insinyur, tapi kerjaannya bukan di insinyur. Banyak orang yang punya gelar ekonomi, tapi kerjanya beda, ya. Lihat. Jadi ilmu yang pelajari itu tidak sesuai dengan gelar yang dia terima. Ini yang kita harus pahami. Jadi jangan kita tujuannya hanya mengejar. Nah, murid itu di istilah bahasa Inggrisnya disciple. Muncullah disiplin. Seorang murid itu harus disiplin. Disiplin belajar, disiplin mendengarkan, taat kepada guru. Ya, kalau murid zaman dulu taat, takut sama guru. Zaman sekarang guru takut sama murid. Beda ya. Zaman kita belajar dulu, ya, tangannya dipukul mistar, ya, kuku panjang dikeprok sama mistar, nggak ada yang nuntut. Sekarang jiwit sedikit masuk polisi. Berubah. Ya. Ini yang kita harus pahami, memang zamannya berubah. Jadi lidah seorang murid itu suatu istilah yang dipakai Yesaya dalam misi yang diemban oleh hamba Allah, oleh Yesus, ya. Makanya dia menjadi murid yang tangguh, mengasah pendengaran kita. Ini penting, ya. Murid kebanggaan itu orang-orang yang disiplin, rajin belajar, disiplin, ya. Jadi kita harus tahu dulu beberapa catatan lidah seorang murid. Pertama, misi belajar untuk melayani dan mengabdi. Nah, ini penting, ya. Mampu memberikan kata-kata yang membangun. Orang yang letih lesu begitu dengar suara seorang murid, kita ini murid Yesus, amin. Kalau kita mendengar yang baik, keluarnya pasti pagi-pagi teman-teman semua baca Alkitab, diisi, nanti kita belajar ya. Yang kita dengar firman, keluar firman. Yang kita dengar firman, ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Kita dengar firman, keluar firman. Kalau kita dengar COVID, keluar COVID. Kemana-mana yang kita dengar COVID. Buka radio COVID, buka TV COVID, tetangga COVID, keluar COVID semuanya. Cerita di mana-mana COVID, amin. Di sana, di sini juga tiap hari cerita COVID. Nah, kita ubah, karena itu membuat kita takut. Sehingga yang kita keluarkan itu kata-kata yang takut. Itu mati loh, itu mati loh, itu mati loh, itu mati loh. Ceritanya mati. Yang kita dengar mati, yang keluar mati. Coba yang kita dengar hidup. Ada Yesus memberikan kau hidup, ada Yesus memberikan kau hidup. Kita menyegarkan. Sakit, orang sakit, tenang bu, tidak apa-apa. Ada Yesus bersamamu ya, tetap percaya ya. Amin. Itu lidah seorang murid membangun orang yang lagi letih lesu. Usaha orang lagi bangkrut, ya dasar kamu begitu. Dulu dikasih tahu tidak mau, sekarang bangkrut, rasain lo. Nah, ini bukan lidah seorang murid. Ya, ada kalanya kita bisa mengatakan, tapi kalau perbendaharaan kita di dalam hati kita, pikiran kita adalah firman yang keluar memberikan kekuatan bagi orang yang sedang letih lesu, mengalami masalah. Tenang ya, jangan takut, percaya saja, ada Yesus. Wow, itu membangkitkan iman. Orang yang mau mati bangkit lagi. Ini membuat yang letih lesu itu harus, makanya diri kita harus diisi spiritualitas itu, diisi dengan hal-hal yang rohani. Kalau kita dengar yang rohani, percayalah, yang keluar itu pasti firman. Firman itu menyembuhkan, firman itu menguatkan, firman itu memberkati. Ini kita harus ubah hidup kita. Ya. Waktu kita sendiri ngalami tekanan, kalau ada firman di dalam hidup kita, yang keluar firman, aku tidak takut, ada Tuhan besertaku. Aku tidak goyah, Allah yang pelihara aku. Aku tidak letih lesu, ada Yesus Immanuel menyertai aku sampai ke ujung dunia. Itu kan?
Kalau kita punya firman, orang lain kita bisa kuatkan, kita juga harus kuatkan diri kita. Kadang kita bisa kuatkan diri kita mengalami masalah, kita bingung, aduh mati aku. Nah firman tidak keluar. Oleh sebab itu kita harus tahu teko? Teko tahu? Bukan teko. Cerek ya, teko. Kalau teko itu kosong, tidak bisa kasih orang minum supaya hausnya lega. Tapi kalau teko itu berisi air, kita tuang di gelas, orang bisa minum, lega. Amin. Orang yang haus itu setitik air itu sangat berharga. Kalau orang yang tidak haus, segelas air itu disia-siakan. Tapi waktu orang haus, ada teko itu berisi air, ada firman yang berisi, hati kita diisi dengan firman. Waktu orang letih lesu, kita bisa memberikan kesejukan. Satu firman bisa membuat orang punya damai sejahtera. Amin. Makanya harus diisi. Kalau ini hati ini kering, saya kasih tahu, orang datang minta tolong, apa katanya? Dibentak, dicaci maki, dihina, kan bisa keluar dari sini nih. Kalau hati kita kering. Tapi kalau hati kita penuh firman, ya, sama dengan Yesus, apa yang dapat aku perbuat bagimu? Amin. Yesus pernah tanya, apa yang aku perbuat bagimu? Aku ingin sembuh, aku ingin diberkati, kan begitu. Tapi kalau kita tidak punya kekuatan di dalam firman, kering, ya, yang keluar itu semuanya kering. Jadi hati-hati, makanya spiritual kita harus diisi. Seorang murid itu harus diisi terus. Pagi Tuhan mempertajam telingaku untuk mendengar firman. Setiap pagi kalau engkau baca firman, masuk, telingamu ini makin tajam. Engkau mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Waktu orang datang kepada kita, yang keluar adalah sukacita yang membangun orang, yang memberikan kita kemenangan. Amin. Orang bisa merasa damai. Tapi coba yang keluar dari hati kita itu bukan firman. Orang datang minta tolong, lihat wajahmu aku belenek. Marah ada orang. Tapi coba ngomong, apa yang bisa saya bantu? Banyak kata-kata murid yang baik semuanya. Apa yang bisa saya bantu? Aku lapar, boleh nggak kasih makan? Oh boleh. Lihat janda Sarfat itu, ya, janda Sarfat itu waktu ya terjadi peristiwa Elia itu, berikan aku makan, ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Dia tidak bilang kurang ajar kamu, aku belum makan, kamu minta makan. Tidak ada kan? Itu ketaatan seorang murid, sehingga dia bisa melihat mukjizat. Nah kalau kita belum makan, tahu-tahu orang datang minta tolong. Waduh, aku dari pagi kerja tidak makan, kamu enak aja datang begitu minta makan. Kan kata-kata ini kan bahaya. Memang lidah tak bertulang. Kalau lidah ada tulang enak, tidak bisa ngomong, kaku. Lidah ini tidak bertulang. Dari lidah yang sama keluar perkataan yang baik, dari lidah yang sama keluar perkataan yang jahat. Ini penting. Jadi kita harus tahu firman itu harus penuh. Lidah seorang murid, bukan lidah seorang guru. Kenapa? Firman Tuhan katakan lidah seorang murid, Yesaya 50 ayat 4 itu lidah seorang, bukan lidah seorang guru. Karena yang guru ini cakap mengajar, orasinya hebat, bisa meyakinkan orang, kata-katanya bisa meyakinkan orang. Nah perhatikan baik-baik, pelayanan kita, pelayanan masalah ini memberitakan firman bukan sekedar kata-kata atau kemampuan meyakinkan orang, tapi soal mendengarkan firman. Kita beritakan ini, kita juga mendengarkan firman, bukan pintar olah kata-kata. Ya, banyak orang pakai kata-kata yang indah-indah, di mimbar pakai kata-kata yang indah, tapi kenyataannya beda. Manis di bibir, lain di ini. Jadi lidah seorang murid, apa yang keluar adalah firman,
dan itu benar sesuai dengan firman yang kita lakukan. Jadi hati-hati gunakan mulutmu. Mulutmu harimaumu. Nah, itu kan istilahnya begitu. Dengan mulut yang sama kita bisa membuat damai sejahtera orang. Dengan mulut yang sama kita bisa membuat orang sakit hati. Lidah seorang murid itu harus benar-benar memberikan kesejukan, memberikan kedamaian, memberikan damai sejahtera. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk memiliki lidah seorang murid sehingga orang lain diberkati oleh perkataan kita? Nah, kita cek nanti. Menjaga lidah dari perkara yang jahat. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini ya. Jadi kita harus tahu, jaga ucapan kita. Ya. Orang kalau mau datang minta tolong, pasti mulutnya manis kayak madu. Bener gak? Tujuannya apa? Supaya tolong. Coba orang datang dengan perkataan yang sengak. You know sengak? Mau dibantu? Ribut, iya. Nah, makanya hati-hati. Kita jangan menilai dengan penampilan dulu. Dengan mulut-mulut yang keras, terus kita rasa tidak suka aku orang itu, mulutnya tidak enak. Apa bedanya dengan orang yang mulut manis? Awalnya kamu suka, akhirnya engkau tidak suka. Banyak nggak yang terjadi? Banyak. Di sini tidak ada, di sana banyak sekali. Mulut manis, mari selesai. Akhirnya, waduh, orang ini bisa paham? Jadi kalau orang datang dengan mulut yang agak keras dan kaku, kita jangan sakit hati dulu. Amin. Tenangkan diri kita, apa maksud orang ini nih? Ya. Jadi kita harus belajar benar-benar seorang murid. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh lidah yang jahat. Makanya murid itu harus punya lidah yang baik. Karena yang dia dengar kan baik. Ada guru ngajarin murid berantem, kan baik. Murid dengar itu baik semuanya. Anak-anak kecil loh, ya, nggak usah diajarin caci maki. Dari mana dia belajar? Saya nggak. Dia dengar. Dia dengar. Oh, dia dengar ini maki gini. Dia dengar ini maki gini. Dia belajar mendengar dari situ keluar. Makanya hati-hati. Makanya firman Tuhan katakan, setiap pagi Tuhan mempertajam telingaku untuk mendengar supaya aku mempunyai lidah seorang murid, yaitu kalau aku dengar Tuhan Yesus baik, keluarnya Tuhan Yesus tidak pernah tolong aku, kita bisa keluar Tuhan Yesus baik. Tapi kalau yang kita dengar itu adalah yang jahat, pasti keluarnya itu jahat semuanya. Makanya banyak contoh lidah yang jahat. Salah satunya aja, kita tidak ngomong banyak. Salah satunya mengomel. Tahu mengomel? Lidah ini bisa tidak ngomel? Pernah tidak ketemu orang yang hidupnya ngomel terus? Dikasih makan, ngomel. Tidak dikasih makan, ngomel. Punya pekerjaan, ngomel. Tidak punya pekerjaan, ngomel. Punya uang, ngomel. Tidak punya uang, ngomel. Radio rusak, keluar semua. Nah, itu mengomel itu hal sepele. Makanya itu harus. Jadi yang keluar ngomel, perkataannya tidak memberikan semangat atau membangun orang lain. Pagi-pagi udah ngomel, ketemu gini ngomel, tidak membangun. Ya. Itu mengomel itu kekuatan. Ya, lidah itu gampang kalau ngomel itu. Tidak stop itu kalau sudah ngomel itu. Nah, ini yang perlu kita belajar. Jadi kita harus tahu, ya, perkataan itu harus memberikan semangat atau membangun orang lain. Yang kedua apa? Gosip. Lidah ini suka gosip. Kenapa? Yang didengar gosip, yang keluar adalah gosip. Makin digosok, makin sip. Jangan cerita sama orang lain ya. Ini saya kasih tahu sama kamu.
Oh iya, oke. Tapi dia cerita, jangan cerita sama orang lain ya. Oke. Terus beruntun, jangan cerita orang, cuma sama kamu loh, sama kamu. Jadi kalau mau gosip begitu, ngomong sama kucing. Atau sama monyet. Pernah dapat video yang monyet, tak bilang monyet lagi ngomong sama manusia, tidak ada, nanti tak kirimin. Tapi monyetnya bisa ngomong, bisik gitu. Monyet bisa cerita tidak ke orang lain? Enggak. Nah makanya kalau kita mau gosip, ya, sucikan dulu lidah kita supaya untuk membangun. Wah, orang bilang itu kemarin ini melakukan ini. Enggak lah, orang itu baik, Tuhan pimpin dia, Tuhan jaga dia, Tuhan lindungi dia, Tuhan berikan kekuatan. Wow, omongan kita ini menyejukkan orang. Orang lain, wah itu enggak perlu, kita tetap baik semuanya. Itu kemarin loh, dia beli barang begini-gini, curian semua barang-barang. Enggak lah, enggak usah dipikirin, enggak usah digosipin, tenang saja, biarkan, kita doakan saja, biar Tuhan yang memimpin. Kan tenang dong, damai. Oh jangan dilibatin, iya kemarin saya lihat gitu, orang ini memang sombong orang ini, sekarang jadi begini. Enggak perlu. Jaga lidah kita, jangan lidah kita ikut terlibat dengan perkataan yang sia-sia. Amin. Nggak perlu, kita sejukkan. Kalau orang yang ketakutan gitu, aduh aku takut tetanggaku kena COVID, enggak apa-apa, tenang. Nanti tak kenalkan sama Koming. Tenang saja, Koming bisa bantu kamu. Enak kan? Ya toh, kita bikin suasana tenang. Jangan kita kisruki. Waduh iya kemarin itu loh, masih itu loh, anak orang tuanya sekarang sudah mati yang laki. Sekarang yang perempuan sekarat, anaknya juga 2 karat. Yang nomor 3 4 karat. Kita lihat. Tidak bisa menenangkan, memberikan orang yang letih lesu, orang lagi susah, tenangnya. Tetap berdoa, percaya. Ayo bangkitkan semangatmu, ayo tenang, ayo jaga, ayo bangkit, ayo kita berdoa, kita percaya ada Yesus menolong engkau. Jangan bimbang, jangan ragu, semangat. Ayo bangkit, kita berdoa. Ayo teman-teman, kita berdoa semuanya. Amin. Bangkitkan semangatnya. Jangan bikin orang yang semangat letih lesu. Tahu ya, suami datang, wih, aku dapat ini pekerjaan. Ya apa ini? Tidak usah, percuma. Waduh, langsung loyo langsung. Amin. Dapat ini, ya dapat. Kita doa dulu yuk. Kita doa ya. Kita tanya Tuhan, bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana kita bisa melalui doa Tuhan bisa menjawab. Kalau kita yakin kita jalan. Amin. Jadi ada firman katakan jangan memberangus lembu yang sedang orang semangat begitu dengar kita langsung loyo. Besok kamu WL ya. Alah, orang ini WL percuma, bocai, omongannya tok. Orang dengar itu rasanya seperti silet. Lidahmu seperti silet. Tajamnya luar biasa. Coba teman, ayo kita berdoa untuk dia ya. Tuhan urapi, ayo jangan mengandalkan kekuatanmu ya. Ayo kita berdoa, biarkan Roh Kudus memimpin kamu, memimpin. Itu orang menerimanya. Iya, aku sungguh-sungguh berdoa. Orang menerima kekuatan. Jangan sampai kita menghakimi. Penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak punya hak menghakimi. Amin. Kita punya kekuatan. Nah, kita belajar lagi. Bagaimana kita harus menjadi berkat bagi orang. Miliki lidah yang lembut. Amsal 15 ayat 4. Tampilkan Jeffrey. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Sebagai seorang murid Tuhan, kita harus tahu. Makanya lidah lembut, kita harus punya lidah lembut. Ya. Lidah lembut bukan berarti lemah. Lidah lembut itu bicaranya enak didengar. Ya. Enak didengar. Jadi seorang murid harus kata-kata yang lembut dapat menenangkan hati yang galau. Penggunaan lidah yang salah, ya, masalah kecil bisa jadi besar.
kata-kata yang salah, masalah kecil bisa jadi besar. Makanya lidah kita lembut. Ya. Kasih tahu orang lembut, lembutnya bukan mengancam ya. Ada orang lembut lidahnya. Ya. Ada yang lembut lidahnya, ngomongannya tidak keras, ngomongnya lembut. Beda dengan orang yang keras ya. Bicaranya keras bukan main. Lidah yang lembut saya kasih contoh. Kamu jangan main-main ya. Nanti papa banting kamu ya. Kalau kamu tidak dengar, nanti awas kamu ya. Kamu tak cincang jadi 5. Lembut toh? Lembut itu. Tapi orang, kamu jangan begini. Wah, itu kata-kata yang keras. Orang takut, gemetar semuanya. Apa bedanya dengan lembut? Awas ya. Nanti selesai ini, kamu aku potong. Kamu akan aku caci maki. Kamu akan aku aniaya. Itu lembut. Perkataan lembut bukan kelembutan, tapi ketegasan di dalam firman. Jadi lidah yang salah, orang yang bertengkar itu semuanya orang yang bertengkar. Itu masalahnya kecil sepele kadang. Tapi yang sepele ini yang kita anggap tidak ada artinya ini, itu bisa menimbulkan hal yang besar. Lidah itu seperti api. Yakobus bilang. Ya, api yang kecil itu jadi teman. Tapi api yang besar liar. Ya, api kecil kompor kan gitu ya. Bermanfaat kan untuk memasak apa segalanya. Coba apinya sudah membakar. Berani kita dekat? Lari iya. Nah, makanya lidah ini punya peranan yang luar biasa. Jadi masalah yang besar, kata-kata yang kasar, kita harus lembutkan supaya orang mendengarnya itu nyaman. Ya, banyak cara, makanya hati-hati. Ya, yang lagi viral itu makanan bakso diludahi, banyak itu. Makanya jangan ribut sama orang, tukar. Ini nanti diludahi bener. Hati-hati. Lebih baik kita rendah hati. Ya, kalau uang 1.000 bisa buat orang tersenyum, berilah. Amin. Kalau uang 1.000 bisa buat orang damai, berikanlah. Untuk apa kita beribut karena uang 1.000? Bisa paham? Kasih orang senyum. Ya. Saya yakin kok jemaat GAB House of Prayer ini murah hati semuanya. Kalau orang ecek, kasih, tidak usah hakimi. Orang minta kasih daripada di bread. Kan saya sudah bilang, kasih. Pengamen itu kasih. Itu loh belas kasihan. Kalau muncul di sini belas kasihan, alah berapalah, 1.000 tidak bikin kamu miskin, tapi membuat orang tersenyum. Itu biasakan. Jadi tidak pernah. Ya, kalau orang datang kecek-kecek, saya tidak pernah. Saya ada, saya kasih. Ya, yang saya katakan ini bukan saya teori, tapi saya ada, saya kasih. Nggak perlu banyak komentar. Wih, dia pakai giwang, pakai gitu, biarin. Urusannya sama Tuhan. Urusanku, aku mengasihi. Ini urusan saya sama Tuhan, bukan urusan saya sama orang itu. Aku beri. Apa yang bisa aku beri? Kalau engkau bisa membuat senyum istrimu, buatlah senyum. Ya, jangan bikin susah istrimu. Dengan perkataan kita ini kita bisa menyejukkan, tenang hati. Ya, untuk apa kita melukai? Anehnya gitu loh. Ya, bertengkar tapi anak banyak. Saya bingung. Kapan damainya? Di sini ada, di sana banyak loh. Saya bilang, anak bisa 10. Loh, kapan damai sejahteranya? Pagi bangun repot, tetangga tahu semuanya. Ini banyak loh saya bilang. Tapi mana terus? Aku Tuhan, aku tidak bisa ngomong, aku tidak ini, tidak bisa ini. Nah, kita buka biar jelas ya. Nanti pikirnya kita ngarang. Keluaran 4. Kita lihat kebenaran firman. Ini Musa begitu terus. Disuruh ini tidak mau. Nah, sama dengan kita disuruh pelayanan ini tidak mau. Pelayanan itu tidak mau. Terus maunya apa? Kita mau belajar. Ya, makanya lihat ya. Keluaran 4 ayat 10, mulai dari 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah."
saya balikkan dulu ya. Perhatikan waktu dari awal Tuhan bagaimana jika mereka lihat ya. Tuhan suruh apa? Suruh Musa ke Firaun. Ya, ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, Tuhannya sabar. Apakah yang ada di tanganmu? Tongkat, oke. Lemparkan tongkat itu jadi ular. Ambil tongkat itu. Ambilnya bukan dari kepalanya, dari buntutnya. Jadi ulurkan tanganmu, keluar, celupkan semuanya. Dari kusta dia masuk jadi tahir lagi ini ya. Tapi lihat setelah itu ayat 5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Firman Tuhan lagi, perhatikan baik-baik ya. Ayat 8, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka juga tidak percaya kepada kedua tanda mukjizat ini, tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ini baru muncul ayat 10 ini. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Nah, lihat setelah berkali-kali ya. Sebab aku berat mulai ayat 11. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Apa yang harus kau katakan? Lihat Musa lagi. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Nah, lihat, Musa ini ngeyel. Ya, selalu kok Musa kan begitu ya. Kelihatannya sabar, bicaranya lembut. Ya, kamu pelayanan singer ya. Aduh, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Saya kasih tahu. Ya. Kita bisa karena ada Yesus. Musa bisa karena ada Tuhan yang menyertai. Tuhan yang mengurapi lidahnya. Ya. Jadi kalau disuruh pelayanan, oke. Ya, harus radikal. Ya. Jangan dengan keadaan yang tidak baik kita tidak mau pelayanan. Baik atau tidak baik, tetap firman Tuhan harus disampaikan. Amin. Ini penting. Makanya lihat, Musa itu ngeyel, tapi lihat Tuhan katakan, siapa yang membuat lidah manusia? Tuhan. Tuhan bisa mengubah lidah kita ini, lidah seorang murid, lidah yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus, lidah yang lembut, lidah yang bisa membangun, lidah yang bisa membangkitkan semangat orang yang letih lesu. Ini lidah murid. Kita harus, makanya isi spiritual kita. Setiap pagi teman-teman baca Alkitab. Ayo semangat lagi. Semua yang di sini, di rumah, dimanapun. Baca Alkitab, isi firman. Dengarkan firman. Maka keluar adalah firman. Firman yang membawa kepada kehidupan. Amin. Firman yang bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik. Firman yang bisa mengubah sakit kanker sembuh di dalam nama Yesus. Firman yang bisa mengubah yang kekurangan jadi kelebihan. Firman yang bisa mengubah yang miskin jadi kaya. Ini keluar. Engkau yang letih lesu, diri kita, kalau engkau alami apapun, perkatakan firman. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Siapa yang menggemakan, dia pasti makan buahnya. Kalau engkau gemakan, aku pasti dapat rumah baru. Aku pasti dapat rumah baru. Aku pasti dapat rumah baru. Dapat. Firman menjangan, jangan lemah. Harus kuat. Aku pengen sepeda motor. Dapat. Tapi jangan seperti orang kelilingin showroom, tidak perlu. Itu sedikit stres itu. Tetap engkau imani, ya, imani. Yang engkau berdoa waktu retreat itu imani. Belum terjadi engkau sudah lupa. Tuhan tidak lupa yang engkau doakan itu.
pasti terjadi. Amin. Masih ada waktu sampai Desember engkau akan lihat mujizat Tuhan. Yang engkau doakan yang dulu, yang sudah engkau lupakan. Retreat tahun dulu, engkau sudah berdoa, engkau sudah lupa. Tuhan Yesus tidak lupa. Dia ingat, pasti firman Tuhan datang kepada kita. Apa yang kau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengerjakannya dan pasti berhasil. Yakin. Kalau tidak yakin, kenapa engkau berdoa? Kita harus yakin dan percaya. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Amin. Jadi dia lidah jangan diserahkan ke dalam penguasaan kedagingan. Kalau lidah dikuasai oleh daging, keluarnya itu sumpah serapah, keluarnya itu menyakiti orang, keluarnya itu mau menyerang orang. Kalau lidah sudah dikendalikan oleh daging, bahaya. Lidah itu harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Jinak. Kalau lidah sudah jinak, tidak sembarangan ngomong. Dia kasih tahu itu benar. Ya, lidah ini harus dikuasai. Karena yang keluar dari lidah yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, membangkitkan semuanya. Tapi yang keluar dari kedagingan, perseteruan, adu domba, iri hati, cemburu, itu keluar semua. Itu daging, iblis. Iblis dan pengikutnya kalau berbuat jahat, itu berarti mereka hebat. Itu rombongan mereka. Tapi kita murid Kristus, kita harus berbuat baik. Itu baru baik, itu baru hebat. Amin. Orang murid Kristus tidak bisa melakukan yang jahat. Keluar mulut adalah memberkati. Lidah yang lembut bisa memenangkan perkara-perkara yang besar. Tetap percaya, kok belum ya? Tunggu waktunya. Amin. Oh, ini ada ini. Mungkin proyek kita 200 juta. Kita gagal. Ya, waduh 200 juta besar ya proyek ini ya. Tapi gagal. Sabar. Mungkin bukan 200 juta yang Tuhan akan kasihkan. Tuhan akan kasihkan yang 200 miliar. Kita ngomel yang di 200 juta. Kita terima berkat yang kecil-kecil. Berkat yang kecil bukan berkat anak Tuhan. Berkat besar berkelimpahan. Itu berkat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau proyeknya gagal, tenang. Puji Tuhan. Pasti ada yang lebih baik yang Tuhan berikan kepadaku. Aku tetap bersyukur. Tuhan, terima kasih. Engkau menentukan yang terbaik bagi aku. Pakai lidah yang baik ini. Aku tahu pada hal yang lebih baik lagi yang Tuhan siapkan bagiku. Ya, bisa jadi proyeknya 2 miliar. Ya. Aduh, gagal, aku sudah korban sekian-sekian ini, sudah ngelobi sana, ngelobi sini. Nggak dapat. Tetap bersyukur. Amin. Aku percaya kalau Tuhan yang memberkati, tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi. Iblis pun tidak bisa menjegal. Kalau berkat itu dari Tuhan, pasti yang terbaik diberikan. Tidak dapat yang 2 miliar, Tuhan sudah sediakan yang 2 triliun. Wow, amin. Jangan stres, aduh 50 juta loh tinggal ini. Aku bisa cuan 20 juta. Banyak ada orang ngomel di situ. Ini hati-hati. Waktu terjadi begitu, Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku tahu kalau ini bukan dari Engkau, bukan Tuhan yang menyetujuinya. Aku tetap akan percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Lidah kita dikuasai oleh Roh Kudus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Ini ya, jadi makanya lidah jangan diserahkan kepada hal yang sia-sia. Kita harus pada Yesus. Salah satu cara agar lidah kita dikuasai oleh Tuhan adalah dengan memuji. Ya, itu saya bilang. Salah satu cara lidah kita dipakai, puji Tuhan. Oh God, I worship you. Amin. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Jangan lagu mati, 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 hancur, 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 hancur. Mulut memuji Tuhan, hati menyembah Tuhan, lidahmu dikuasai oleh Roh Kudus.
engkau pasti orang yang diberkati. Engkau punya lidah yang lembut, engkau punya lidah yang dikuasai Roh Kudus, keluar dari mulut kita untuk orang lain bisa menerima berkat, damai, sejahtera. Jangan dari mulut yang sama keluar berkat, dan dari mulut yang sama keluar lagi kutuk. Kita harus tetap dari mulut yang sama ini, aku memperkatakan berkat, dan aku melarang mulutku memperkatakan kutuk. Amin. Bila tidak mendengar dengan baik, perhatikan baik-baik. Bila tidak mendengar dengan baik, tidak mungkin keluar adalah baik. Jadi kalau tidak mendengar dengan baik, tidak mungkin berkata dengan baik. Justru kita mendengar yang baik, mendengar firman, yang keluar adalah yang baik semuanya. Amin. Semangat lagi baca Alkitab. Engkau mengisi bejanamu dengan firman. Ya, bukan berapa besar, bukan berapa banyak, bukan berapa jumlah yang engkau bacakan, tapi engkau tetap berbicara tentang kemenangan itu. Amin. Jadi lihat, setiap pagi yang mempertajam pendengaranku. Ya, pagi-pagi suasana teduh, bangun ya. Kadang saya lihat ada yang jam 1, ada yang jam 2, ada yang jam 3, baca Alkitab, lapor Alkitab, lagi tenang, teduh, engkau bisa nyaman. Rasakan hatimu nyaman, ada hadirat Tuhan. Amin. Perhatikan baik-baik. Waktu engkau bangun pagi, engkau berdoa, rasakan damai sejahtera itu ada. Nah, engkau tiap pagi begitu terus, engkau bergaul karib dengan Tuhan, percayalah, orang yang dekat sama Tuhan pasti berkatnya dapat dimulai. Ya. Anak kita yang dekat sama kita, begitu bikin makanan, Ciinge bikin makanan, yang dapat anaknya duluan yang dekat sama Ciinge. Pasti kan? Karena dekat. Yang jauh, Livung di Balikpapan, tidak terima ya Ciinge ya. Yang dekat, Jonathan dapat, Sua dapat, Sua. Amin. Pasti dapat duluan. Pengen kirim, tapi aku buat di sini. Kan buat makanan yang dapat yang dekat-dekat kita, yang jauh-jauh belum. Bukan tidak berarti kasih, bukan tidak kasih punya kasih, tapi karena jauh. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kita dekat sama Allah kita, dengan Yesus Kristus, dekat sekali dengan Tuhan, begitu ada doa kita naik, langsung diberikan. Amin. Ini yang perlu kita tahu, makanya baca firman, renungkan firman, sama seperti setiap murid yang mendengar pengajaran gurunya, mendengar gurunya. Ya, Pancasila, wah kan keren tuh, hafal muridnya. Tidak ada Pancasila, dibilang pencaksilat. Ini kita mendengar yang baik, keluar baik. Amin. Kalau tidak pernah dengar, bagaimana kita mengeluarkan kata-kata yang baik? Ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita mendengar terus, sekarang semuanya bisa mengucapkan amin. Dulu kita tidak hafal, waduh susah sekali suruh hafal gitu. Doa Bapak kami susah. Percayalah, saya suruh personal hafal. Tapi begitu karena sering diucapkan, telinga dengar, ya jemaat di sini semuanya bisa katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Hafal toh? Semua hafal kan? Coba dibandingkan beberapa tahun yang lalu disuruh hafal Bapa kami. Aduh susah, tidak bisa, otakku sudah tumpul. Loh. Sekarang bisa. Kenapa? Mendengar firman, keluar firman. Amin. Ini penting, makanya harus murid setiap pagi dipengaruhi. Jangan dengar gosip, ya keluarnya gosip. Jangan dengar hal yang mematikan, keluarnya mematikan, menakutkan. Biarlah kita hari-hari ini, kita mendengar firman Tuhan. Kita tidak mau mendengar yang lain. Boleh, tapi hati-hati. Pendengaran kita akan firman Tuhan akan memberikan kesejukan. Jadi kalau kita perkatakan yang positif, hasilnya pasti positif. Kita perkatakan yang baik, hasilnya pasti baik. Percayalah, walaupun engkau dalam tekanan,
engkau tetap perkataan yang baik. Walaupun engkau lagi susah, katakan yang baik. Hatimu susah, katakan yang baik. Engkau akan melihat semua yang baik akan datang kepada kita. Waktu kita sampaikan sesuatu, mungkin engkau perlu apapun, semangat di situ, fokus di situ. Engkau akan lihat dalam waktu yang singkat, engkau akan lihat Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Dan apa yang kita doakan, pasti kita terima. Amin. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau di dalam aku di dalam engkau. Firmanku tinggal di dalammu, dan engkau tinggal di dalam firman. Minta apa saja, Tuhan pasti berikan. Gemakan itu di dalam hidupmu, gemakan dimanapun. Bila perlu sampai tidur pun engkau tetap bergema. Bukan dalam kondisi tertekan, engkau tidak bisa bergema. Pasti bisa kalau engkau dilatih. Waktu engkau mengalami tekanan, rasanya susah. Mulut ini mau memuji itu susah. Susah, tidak mudah. Tapi paksakan, aku tetap harus memuji Tuhan. Tidak bisa ngomong yang lain, tetap ngomong terus. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus. Tidak usah yang aneh-aneh. Tuhan bisa menyelidiki hati kita. Hati kita yang lagi susah, Tuhan bisa tahu semuanya. Tidak perlu kita ucapkan, kita tetap paksakan iman kita. Aku percaya Tuhan di pihakku. Aku percaya Yesus ada bersamaku. Tuhan tahu dah apa yang kita keluhkan. Sangat tahu. Oleh sebab itu, mulut kita penuh dengan pujian. Amin. Iman kita dikuatkan. Dan biarlah kita siap menjadi murid Kristus yang lidahnya lembut. Kita menjadi murid Kristus yang lidahnya lembut, lidah yang dikuasai. Kita siap memberikan kesejukan kepada teman-teman. Ngomong yang baik. Sekarang, mulai sekarang. Mungkin yang lalu tidak baik. Mari ke depannya kita tetap pertahankan. Kalau kita pertahankan bisa menguasai lidah kita. Berkat Tuhan pasti berkelimpahan. Mati hidup dikuasai oleh lidah. Oleh sebab itu kalau kita bisa menjinakkan lidah ini, hidupmu pasti berkelimpahan, hidupmu pasti dalam anugerah Tuhan. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita melalui lidah kita bisa memuji, memuliakan Tuhan Yesus, dan anugerahnya pasti melimpah. Tuhan Yesus berkati. Mari saya undang pemain musik, kita naikkan pujian. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapan. Katakan dengan imanmu, ku percaya hanya kepada, percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Katakan lagi dengan iman, Tuhan, Kaulah pengharapan. Percaya pengharapan di dalam Yesus. Percaya hanya kepadamu, Tuhan perlindunganmu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mari mulut kita keluar pujian bagi Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Urapi lidah kami Tuhan.
Urapi lidah bibir kami untuk memuliakan, meninggikan kepadamu ya Allah. mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Lebih lagi, urapi kami Roh Kudus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kasih string. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih semuanya percaya, dari mulut bibir kita keluar perkataan yang memberkati. Orang yang sakit percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Segala kanker, sakit apapun dinyatakan sembuh oleh kuasa Roh Kudus. Sanggup pulihkan keadaanmu. Gemakan semuanya. Sampai saat ini Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup pulihkan, Dia sanggup memberkati, Dia sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup, Yesus sanggup. Percaya, percaya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Keluarkan dari mulutmu, Yesus. Keluarkan dari mulutmu. Akui Yesus sanggup sembuh, Menyembuhkan yang menderita. katakan Yesus sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala Besar. Amin. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Sakit, kanker, tumor semuanya sembuh. Memulihkan Yang miskin kaya. menyembuhkan Haleluya. yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dia sanggup. Dia sanggup. Katakan dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Yesus sanggup. Gemakan dari mulutmu, Yesus sanggup. Yesus sanggup. Apa yang kau doakan, Yesus sanggup lakukan. Mari engkau yang sakit, engkau yang letih lesu,
Ada Yesus yang sanggup menyembuhkan, ada Yesus yang sanggup memberkati, ada Yesus yang sanggup menopang hidupmu. Percaya, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Percaya, haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan sembuhkan, pulihkan, berkati. Allah yang sanggup, Yesus yang perkasa, Dia ada bersama, Dia yang pimpin, Dia yang lindungi, Dia yang jaga. Haleluya. Kami percaya mujizat Yesus masih sanggup, terjadi. Dia sanggup, Yesus sanggup. Percaya mujizat sudah terjadi. Melakukan perkara Percaya besar. Tuhan sudah kerjakan mujizat. Dia sanggup, Yesus sanggup Yesus sanggup memulihkan yang terluka, sembuh di dalam nama Yesus, karena Dia sanggup. Memulihkan Angkat tanganmu, katakan, Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Bangkitkan iman percayamu, berserah kepada Tuhan. Mujizat pasti turun atas kita semuanya. Yesus sanggup, Yesus sanggup pulih, memulihkan dipulihkan, terluka, disembuhkan, diberkati, dipelihara, dijaga. memulihkan hidupku. Tuhan Yesus, kami percaya, urapi bibir lidah kami yang memuji Engkau Tuhan. Urapi setiap perkataan kami. Kami percaya banyak doa-doa yang dinaikkan di hadapan-Mu, di dalam tata kerajaan-Mu. Dan kami percaya doa ini sudah sampai kepada Allah kami di dalam Yesus Kristus. Tuhan mendengar doa umat-Mu, dan kami percaya doa ini sudah dijawab oleh Tuhan Yesus. Terima dengan iman-Mu apa yang Kau doakan, pasti terjadi. Yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberikan kelimpahan. Ada perlindungan, ada pertolongan. Ada Yesus bersamamu, Immanuel, Allah beserta kita. Ada Yesus menyertai hari depanmu, pengharapanmu, cita-citamu diberkati, diberkati di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terima, terima, terima. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Keluar dari mulut yang baik, hasilnya pasti baik. Kuasa-Mu terlebih
besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Pernah terlambat janjimu ya Katakan, Tuhan. pulihkan hidupku. Pulihkan hidupku. Mari saya undang pelayan perjamuan kudus. Kami tahu semua kami sudah dipulihkan Tuhan, digenapi oleh firman Tuhan, dan dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami tahu ini bukan rutinitas yang kami lakukan, tapi ini kami lakukan pada hari ini. Kami tahu, iman kami percaya ada persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Tubuh kami bukan milik kami lagi. Tubuh kami milik Yesus Kristus. Bukan milik sakit penyakit, bukan milik persoalan, tapi tubuh kami milik Yesus Kristus. Disucikan, dibersihkan, jauh dari segala sakit penyakit. Kami percaya tubuh kami, tubuh yang sehat. Berkati kami Tuhan saat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah kami makan dan minum dengan percaya, supaya berkat Tuhan turun atas kami semuanya. Urapi kami, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami percaya saat bersekutu dan tubuh dan darah Yesus, ada tanda mujizat dalam hidup kami. Kami akan melihat perkara ajaib terjadi. Kami siap menerima perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Saudara akan dilayani. Ingat kasih-Nya, Ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. katakan, aku tidak akan lupa akan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Penuhkan kami dengan kuasa kasih anugerah-Mu Tuhan. Dia penuhkan. Puaskan kami di dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya puaskan hasratku. Besar kasih Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Katakan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu ya Allahku. Besar kasih Allah pada kita. Angkat roti ini di atas kepala kita. Ambil waktu beberapa saat berdoa masing-masing. Ini bukan makanan biasa, tapi ini adalah tubuh Kristus. Percaya
waktu kita makan, ada persekutuan yang indah dengan tubuh Kristus. Tubuh yang disucikan, tubuh yang dikuduskan untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur ini di atas kepala kita. Ini bukan minuman biasa, tapi iman percaya kita. Ini adalah darah Yesus, darah yang dikucurkan di atas Kalvari, darah yang menebus dosa, darah yang memberikan keselamatan. Percaya waktu kita minum darah Yesus, darah ini mengalir di sekujur tubuh kita. Darah mengalir ke jantung, jantung sehat. Darah mengalir ke paru-paru, paru-paru sehat. Darah mengalir ke ginjal, ginjal sehat. Darah mengalir ke seluruh tubuhmu, tubuhmu sehat semuanya. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan anggur yang atas yang kita ucapkan syukur ini ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mulai sembah Dia. Dari mulut kita keluar pujian yang baik. Dari mulut kita keluar pujian yang baik. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami. Dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Oh mulia, oh mulianya. Semua di dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu. Amin, amin. Kami baik-Mu. Kami memuja Engkau Tuhan. Memuja. Diberkati dengan pujian sembah kami. Diberkati Kau Tuhan. Yes. Dengan pujian kami dalam dekapan hadirat Tuhan. Penuhi, penuhi, penuhi kami Tuhan. Memenuhi tempat ini. Sekali lagi katakan mulia Tuhan. Oh mulia. Mari dari mulutmu keluar pujian. Hadirat-Mu. Amin, amin. Kami baik-Mu.
Kami memuja, memuji. Berkati Tuhan dengan pujian sembahmu yang terbaik. Berkati Yes Lord, terima pujian sembah kami Tuhan. Dalam dekapan hadirat-Mu, penuhi tempat ini dengan kemuliaan. Amin. Tempat ini, oh mulianya, keluar dari mulutmu. hadirat-Mu, Dengarkan. kami bait-Mu, Kita memuja Tuhan Yesus. memuja-Mu. Mari semangat berkati Tuhan dengan pujian sembahmu. Berkati Kau Tuhan dengan Terima pujian sembah kami Tuhan Yesus. kami dalam dekapan Haleluya. hadirat-Mu. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi tempat ini. Kemuliaan-Mu melawat kami. Kemuliaan-Mu melawat kami. Kemuliaan-Mu memimpin kami. Tempat ini, Mari kau percaya ada hadirat Tuhan. oh mulianya Hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Penuhi tempat ini. Tempat ini penuhi Tuhan. Penuhi. Memenuhi tempat ini. Penuhi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Memenuhi tempat ini. Amin. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kami sudah selesai Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Pribadi lepas pribadi. Semuanya baik adanya. Pekerjaan kami baik semuanya. Rumah tangga kami baik semuanya. Keluarga kami baik semuanya. Berkat Tuhan baik semuanya. Tubuh kami baik semuanya. Kami pulang dengan sukacita Tuhan. Kami pulang dengan Yesus Kristus. Hari depan yang penuh harapan. Terima kasih buat persetujuan yang indah pada siang hari ini Tuhan. Berkati semua teman-teman kami yang ada di rumah. Siapapun yang mendengar kebenaran firman-Mu. Teman-teman yang ada di gereja. Engkau orang yang diberkati. Jadilah berkat. Bibir yang membangkangkan berkat.
bibir yang mendatangkan kesejukan, lidah seorang murid yang memberikan semangat yang baru bagi orang-orang yang letih lesu. Kuasai kami semuanya Tuhan. Kami percaya mukjizat Tuhan sudah terjadi. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati saudari Sela yang berulang tahun, sehat, panjang umur. Tuhan berkati di dalam rumah tangganya. Berikan hikmat dia memimpin anak-anak menjadi baik semuanya. Kami percaya berkat Tuhan Yesus turun kepada keluarga Ibu